Napike adi ingatkan beli masa-masa ira gemetresna diolah sadi jani mewali ngadungan tresnane kepegatan. Oke, Gus Yuda. Iya, akhirnya tiba juga di UKMD ya. Siap, luar biasa Pak. Nah, Gus Yuda, kalau dengar suaranya tadi, katanya Gus Yuda sering buat penonton wanita kelepak-kelepak, bener nggak? Karena suaranya, lagunya bikin orang terhipnotis gitu, romantis. Baper Pak ya. Baper bener ya jadinya. Baper ya. Tapi memang spesialis lagu pop Bali yang memang tema-tema romantis seperti itu atau memang mau diarahkan seperti itu? Ya, kebetulan sih saya ingin mengarahkan ke romantis ya. Lebih ke lagu romantik, dia lebih ke lagu mewek ya Pak. Yang lebih banyak ya relate ya yang dirasain sama kebanyakan orang dan anak-anak muda. Kalau boleh tahu kenapa keputusannya memilih itu? Padahal kan ada banyak tren, banyak tema, tapi Gus Yuda konsisten dari pertama itu bikin lagu. Mungkin pendengarnya kebanyakan cewek, wanita ya gitu kan, gimana? Ya karena emang saya lebih senang sama lagu-lagu kan terinfluence dari band-band Krispati, Ungu, Gigi seperti itu Pak. Jadi saya sudah mengonsepkan band ini dari awal di lagu tentang percintaan gitu. Oke, nah boleh diperkenalkan nggak sedikit? Kalau saya mungkin udah tahu, walaupun nggak banyak banget, siapa Gus Yuda itu sebenarnya? Bisa diceritakan nggak? Karena banyak orang nanya biasa, Pak, kalau UKMD kenalin dong narasumbernya dari mana, umur berapa, tanggal lahir, pendidikan. Itu harus saya jelasin sekarang Pak. Secukupnya. Okay. Siapa sih Gus Yuda itu gitu mungkin? Saya ya Gus Yuda, kelahiran Bangli. Nama asli emang Gus Yuda? Ya, nama asli saya Ida Bagus Made Adi Dharma Yuda Pramana. Tapi nama kerennya Gus Yuda? Ya, nama kerennya Gus Yuda. Asli dari? Saya dari Bangli, terus saya lahir di Denpasar, dan saya tinggal di Gianyar, Pak. Asal Bangli, lahir di Denpasar, tinggal di Gianyar. Ya, betul. Unik tempatnya. Unik, ya, Tapi sejak kapan mulai bermusik? Saya tertarik di musik itu SMP Pak, kurang lebih tahun 2003. Saya udah suka dengar musik, terus suka latihan-latihan sama teman-teman. Awalnya sudah ke lagu Bali apa belum? Oh belum Pak. Saya dulu lebih seneng ke lagu pop Indonesia Pak. Okay. Jadi belum tertarik ya, bukan nggak suka Pak ya, belum tertarik di dalam musik Bali. Solo, belum ngeband? Nggak, ngeband dulu Pak. Awalnya dari ngeband dulu, dari waktu dulu. SMP. Iya, SMP. Akhirnya itu berlanjut setelah saya masuk ke SMA, Pak. Nah, kebetulan dari tadi manggil Pak, saya merasa berhadapan dengan mahasiswa saya ya. Dan ini pertama kali di UKMD panggil Pak. Nggak apa, lanjut aja, senyamannya ya. Nah, kebetulan pas masuk ke SMA, nah di sana saya nemu gini Pak. Ekstra kulikuler band. Iya. Nah, akhirnya jarang ya ada sekolah yang punya ekskul band ya. Kalau dulu di zaman saya itu banyak Pak. Nggak tahu kalau tapi tidak khusus band kan? Ekstra kulikuler musik umumnya kan hanya seperti itu. Nggak ada khusus band dibuatkan. Band. Okay. Musik band. Berarti berawalnya band itu dari sekolah. Dari sekolah, dari SMA itu Pak. Okay. Akhirnya tahun 2006 saya masuk ekstrakurikuler itu dan saya nemu teman-teman Pak di sana. Kan banyak seleksi tuh Pak ya, dari pembina, akhirnya ketemu teman-teman dan terbentuklah band namanya The Time pada saat itu. Sekolah gitu ya? Satu sekolah semua Pak. Sering ikut festival ya berarti ya? Tepat Pak. Nah ini kan akhirnya setelah dari perjalanan, sampai kapan ngeband itu? Karena kalau sekarang orang kenalnya Gus Yuda solois. Itu berjalan sampai saya tamat SMA Pak, 2009 Pak. 2009 ngeband? Ya ngeband. Itu aktif di festival-festival pelajar. Dan karena mungkin teman-teman juga pada ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan pekerjaan, jadi akhirnya bubar. Sangat disayangkan sekali lah. Ada reuni nggak rencananya? Belum tahu Pak. Nama bandnya apa ya kalau boleh tahu ya? The Time Pak. Pura-pura nggak tahu aja. Ya ini Gus Yuda ini salah satu vokalis band sejak SMA yang memang boleh dibilang macannya festival di lagu festival band di Denpasar ya. Sering juara. Tapi dari 2009 off ngeband, itu langsung ke lagu pop Bali atau bagaimana? Belum Pak.
Belum. Jadi saya 2009 itu saya sempat setahun ke Surabaya, Pak. Oke. Jadi sebelum kuliah nih, Pak. Nyoba peruntungan di musik itu gimana? Enggak, saya pada saat itu ingin menjadi gini, Pak. TNI, Pak. Oh. Jadi tentara. Udah sempat lolos seleksi? Enggak, sudah 4 kali gagal, Pak. Jadi saya balik hampir dua kali Surabaya, 2 kali di Bali. Sebenarnya 2 kali sih, Pak. TNI 2 kali, Polri 2 kali. Gagalnya karena apa? Di kesamaptaannya atau di apanya? Yang pertama di kesehatan, karena dulu tamat SMA kan kurang berat badan. Betul. Pertama. Terus Iya, dulu cungkring. Nanti kita banget. lihat fotonya ya. Oke. Kurus banget. Betul. Kurang berat badan gagal. Lalu? Habis itu pulang ke Bali. Habis itu di administrasi 1. Oke. Itu gagal 2 kali. Nah, habis itu balik lagi ke Surabaya, Pak. TNI. TNI lagi gagal di psikotes 2. Habis itu pulang lagi. Gagal lagi, Pak. Di Akpol juga gagal lagi, Pak. Akhirnya nyerah. Dan saya masuk ke perguruan tinggi negeri di UNUD, Pak. Itu dulu awalnya ikut TNI atau Polri itu karena keinginan sendiri atau memenuhi keinginan orang tua? Kebetulan keluarga dari TNI Polri juga banyak, Pak. Jadi orang tua juga merekomendasikan, kenapa kamu nggak ikutin? Nyoba. Ya, om. Tapi waktu itu ikhlas ya, ikut tes itu ya, bukan karena terpaksa ya? Nggak ikhlas, Pak. Oke. Karena kan ya keadaan ekonomi yang yang kurang kan, Pak. Jadi saya kan tipikalnya fighting, Pak. Mencoba sesuatu yang baru. Saya sangat senang banget. Dan saya pasti akan berjuang, Pak. Apapun itu. Dan artinya waktu itu ketika kemudian gagal, sempat ada kekecewaan atau gimana? Nggak pernah, Pak. Kalau saya tipikal orang yang nggak pernah kecewa ketika saya gagal. Karena saya pengen terus belajar, itu aja. Begitu gagal masuk perguruan tinggi. Pilih jurusan? Teknologi pertanian, Pak. Teknologi pertanian, agak jauh dari musik ya. Fakultas teknologi pertanian, cuman lebih ke prodinya ke teknik saya, Pak. Teknik pertanian. Tapi itu dalam tanda kutip terpakai nggak sekarang? Kalau untuk di pekerjaan, Pak, nggak sih, Pak. Cuma secara ilmu saya banyak dapat ilmu di sana, Pak. Dari kan nggak hanya saya nggak hanya mempelajari tentang pertanian, teknik pertanian, pengolahan, tapi kan saya bisa belajar di manajemennya, Pak. Iya, karena kan orang bilang kalau kuliah itu bukan hanya sekedar dapat gelar, tapi Pak. Proses pematangan pola pikir, benar, Pak. Ya, benar, Pak. Mendapatkan atmosfer akademik, benar, kan, Pak. Itu yang diharapkan ya, betul. Cara kita berbicara kan gitu, Pak, ya, lebih bisa tertata, itu sih banyak sekali sih manfaat dari kuliah itu, Pak, sebenarnya. Akhirnya ini malah ini sama dengan tempat lahirnya ya, asal Bangli, tinggal lahir di Denpasar, tinggal di Gianyar. Ini awalnya jadi TNI, kemudian ke teknik pertanian, tapi malah hanya bisnis sekarang ya. Bidangnya banyak banget jadinya gitu ya. Nah, itu berarti ketika kemudian memutuskan untuk kembali menekuni musik itu setelah tamat kuliah atau sambil jalan? Pas masuk kuliah, Pak. Jadi kan kebetulan masuk kuliah, saya aktif di kemahasiswaan, Pak. Di BEM. Nah, akhirnya ketemu ikut UKM kesenian juga nggak? Nggak ada UKM kesenian pas itu, Pak. Jadi, ada di Udayana ada, cuma mungkin nggak tahu. Nggak tahu mungkin, Pak, ya. Karena kan saya di luar lingkup di fakultas saja, Pak. Jadi handle acara-acara kampus. Nah, sana ketemu teman-teman lagi, Pak. Jadi akhirnya latihan lagi dan saya bikin. Tapi bukan teman The Time ya? Bukan, Pak. Saya punya band lagi pada saat itu namanya DR, Pak. DR. Udara. Jadi saya ngisi-ngisi basar-basar, terus ulang tahun teman-teman kayak gitu, Pak. Jadi itu berjalan sampai 2012. Sampai menjelang tamat ya? Enggak, belum, Pak. Belum tamat. Pertengahan. Bubar lagi. Ikut tes TNI Akpol berapa kali gagal. Punya grup band 2 kali bubar juga. Apa karena sering bubar itu hanya memutuskan bersolo karir atau apa? Ya, itu salah satu pengalaman yang saya rasain, Pak, ya. Ini bikin band terus bubar terus. Akhirnya, waduh, ini lebih baik kita mengambil solo. Dan kebetulan saya ngadopsi kolaborasi project, Pak, sama
sama band The Waves tahun itu 2000. Ya karena kan orang banyak yang nggak paham, dikira The Waves itu ya band, artinya nama band di mana Gus Yuda personil, padahal dua berbeda, cuma kolaborasi gitu. Ya. Kan maka munculnya Gus Yuda and The Wave gitu jadinya. Kan sudah banyak kan Pak band-band yang melakukan kolaborasi kan. Ya kayak Nugi dan Alf kayak itu dulu kan, betul ya. Atau Bondan and the Fade to Black kayak gitu. Nah, itu akhirnya ketika ngeband itu sudah mulai lagu pop Bali atau belum? Waktu 2010 Pak. Waktu yang belum sama Pak. di Air itu belum. Masih belum tersentuh lagu pop Bali. Masih suka lagu-lagu pop Indonesia pas itu Pak. Tapi tiba-tiba kemudian akhirnya memutuskan tertarik ke lagu, karena ini agak berbeda ketika Gus Yuda SMA itu bandnya justru malah cenderung agak ngerok, agak gotik. Iya. Tiba-tiba ke lagu pop Bali, melo lagi. Sebenarnya jiwa saya ke melo itu Pak. Oh, berarti kalau ngeband dulu tuh hanya topeng ya, gotik itu hanya topeng gitu. Cuma kan memang suka juga sih denger rock Pak. Ya, cuman jiwanya lebih ke pop ternyata Pak. Ternyata lebih cocok di pop gitu. Ya, lebih cocok di pop. Itu tahun berapa pertama kali akhirnya memutuskan coba bikin single lagu pop Bali? Kebetulan sih itu tahun 2015 ya Pak ya. Awalnya saya ketemu teman-teman, itu kan saya bilang belum tertarik ya Pak ya di lagu Bali kan. Tapi kok teman-teman kok pada nyanyiin lagu-lagu Bali. Pada saat itu saya dengar Kiss sama Motivora pas itu. Loh, ini kok keren ya. Lagu Bali bisa dikemas secara modern. Kalau awalnya belum tertarik karena masih terkooptasi bahwa lagu pop Bali itu Mandarin. Ya, seperti itu Pak. Hanya segitu aja. Karena warnanya di Mandarin kayak gitu Pak. Setelah dengan Motivora, Kiss baru mulai. Ya, jadinya waduh ini bagus nih kalau kita kemas secara modern lagu Bali. Setidaknya memberikan apa namanya? Warna baru gitu. Warna baru untuk musik Bali kan gitu Pak. Akhirnya memutuskan rekaman pertama. Ya, lagu apa itu yang pertama? Mawali Pak. Mawali. Ya. Aneh nggak rasanya biasanya lagu pop Indonesia Barat tiba-tiba nyanyi lagu pop Bali? Awalnya sih aneh Pak. Karena terus terang saya juga kaget Pak. Jadi pertama kali keluarin single itu, lagu itu banyak yang nge-share Pak. Artinya waktu itu nggak berharap bahwa nggak kepikir akan jadi booming kayak apa nggak gitu? Nggak pernah Pak. Nggak pernah sama sekali kepikiran akan dikenal lagunya gitu, nggak Pak. Hanya mencoba aja gitu. Dan ternyata banyak disuka. Akhirnya banyak disuka, dan di sana kan ya secara apa namanya kita sudah membuat sebuah karya kan, karya harus dipertanggungjawabkan Pak. Nggak bisa kita buat lepas terus kemudian kita diam aja. Sudah, itu harus akhirnya muncul lagi ke publik gitu jadinya. Ya, akhirnya muncul lagi ke publik. Itu yang terpikir di benak Gus Yuda saat lagu ini ngetop. Planning Gus Yuda apa pada waktu itu akhirnya? Bisa membuat lagu-lagu ini lebih baik lagi ke depannya Pak. Seperti artinya itu diciptakan sendiri ya? Diciptakan sendiri Pak. Oke, akhirnya dan beruntun dengan beberapa single, nyaris tiap tahun ada saja karya baru keluar gitu ya? Setiap tahun Pak. Itu kalau boleh tahu ide inspirasi lagu-lagunya dari mana? Karena kan ada tentang kesetiaan terhadap pasangan ada, tentang sakit hati terhadap pasangan juga ada, disakiti ada Pak ya. Disakiti ada. Jangan-jangan itu curhat pribadi nanti ya? Kalau curhat pure dari pribadi saya Pak, itu di lagu pertama Pak. Di Mawali. Ya di Mawali itu kan secara audio visual juga ya seperti itu keadaannya Pak. Yang saya alami. Ini ya pengalaman. Nah itu mungkin Gus sudah bilang ya, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman Pak. Akhirnya kemudian terbaiki, apa istilahnya, menjadi lebih baik di lagu-lagu berikutnya gitu. Betul, ya setelah itu ya. Tapi waktu itu memang ada ketika lagu Mawali ngetop terus kemudian berpikir untuk bikin project berikutnya. Waktu itu sudah terlintas nggak saya akan jadi penyanyi lagu pop Bali yang seperti ini, atau belum ketemu karakter waktu itu? Ada Pak. Kebetulan kan saya terinfluence banget sama Chris Patih Pak. Jadi saya pengen kayak apa namanya? Chris Patih yang pertama masih semi Marangkir ya. Karena kan dari segi musikalitas, ya Bapak sendiri kan juga tahu saya basic dari anak festival. Betul. Jadi aransemen musik itu kan harus. Ya biasa kok anak festival itu pasti pilihan warna musiknya kan sedikit lebih teliti. Lebih teliti ya, sedikit. betul. Nah, artinya itu yang saya aplikasikan di sini Pak, di karya-karya ini. Begitu Pak. Ketika jadi penyanyi itu akhirnya kemudian orang tua berpikir
ini nggak salah dikuliahkan teknik pertanian kok malah jadi penyanyi. Nah, komentar dari keluarga gimana? Itu sempat gini juga Pak, menjadi pro kontra di keluarga juga. Jadi apa namanya, kamu kuliah tapi kok kerjanya ngeband gini. Jadi saya kan tipikalnya nggak mau nyerah gitu aja Pak. Ya udah, saya berani mengambil sesuatu ya saya harus bertanggung jawabkan. Saya harus perlihatkan sampai mana saya bisa bisa bertanggung jawab atas terhadap karya itu gitu. Ya. Dan sampai sekarang akhirnya didukung. Saat ini didukung karena sudah keluarga juga udah tahu, oh sudah kelihatan lah. Sudah kelihatan hasilnya, ada namanya kan gitu ya. Walaupun belum besar Pak ya. Selalu merendah. Nah, kalau soal lagi ke masalah karakter pilihan lagu, mungkin ada yang mengatakan bahwa beberapa lagu pop Bali yang modern seperti yang Gus Yuda itu pangsanya agak relatif terbatas. Ya, betul Pak. Karena kalau secara umum barangkali orang lebih suka lagu yang kayak sekarang lagi ngetren, misalnya lagu yang bisa bikin joget atau apa. Nah, Gus Yuda artinya memang paham nggak konsekuensi itu bahwa lagunya kayak begini mungkin artinya nggak booming tapi nggak meledak sekali misalnya. Artinya kan gini Pak ya, kalau melihat dari lagu-lagu yang tren sekarang, biar nggak kita ngelupain esensi dari musik itu adalah ekspresi kan Pak. Jadi musik adalah ekspresi. Jadi bukan bukan hanya sekedar ngikuti pasar. Iya, pasar dan apalagi ada kompetisi di sana kan. Kalau menurut saya Pak ya, itu adalah sebuah ekspresi yang harus ya kita ungkapkan. Inilah karakter kita, ini jati diri kita itu Pak. Dan akhirnya itu tetap berkarya di jalurnya itu. Di jalur itu ya. Memang sih butuh waktu ya Pak ya, artinya seperti Bapak bilang tadi, warna musik seperti saya masih sangat sedikit. Betul. Orang segmented orang mengatakan betul ya. Tapi ketika orang sudah klik, ya mungkin dia akan menjadi fans yang militan nanti Pak. Kalau saya sih fans militannya Gus Yuda apa namanya? Belum ada Pak. Belum ada ya. Kan keren kan tiap band punya penyanyi apa nama fansnya gitu ya. Tapi dari sekian lagu itu yang total mungkin ada sudah sekitar 6 apa 7 lagu ya? 7 lagu. 7 lagu. Ya. Ada nggak dari sekian lagu tuh yang dalam arti kata kurang berhasil menurut Gus Yuda? Karena kalau dilihat sebenarnya sih bukan terbatas banget, lumayan. Viewernya lumayan kalau kita cek di YouTube ya, kita lihat Gus Yuda. Tapi ada nggak dari 7 lagu tuh yang kurang sesuai ekspektasi Gus Yuda? Sebenarnya sih saya ketika ngeluarin sebuah karya itu nggak berekspektasi banyak Pak. Sama seperti hal di single pertama kan, saya buat lagu, saya nggak pernah berharap banyak lagu itu meledak. Jadi setiap karya yang saya buat, ya saya nggak pernah mengharapkan sebuah ekspektasi yang besar gitu Pak. Jadi ya udah kita berkarya, kita share di masyarakat, masyarakat pasti akan ada yang suka, ada yang nggak kan Pak. Karena menurut saya sebuah karya itu nggak akan pernah mati. Kapanpun dia akan ada timing, dia akan booming Pak. Entah saya rilis sekarang, bisa jadi ketika ketemu timingnya, momennya betul naik lagi Pak. Gitu ya. Siapa tahu 10 tahun lagi dia booming, kita kan nggak tahu Pak. Siapa tahu 10 lagi ada yang meremik Mewali booming lagi malah betul gitu Pak. Ya misalnya. Jadi jangan pernah membuat sebuah karya itu berekspektasi yang tinggi bahwa ini karya harus booming. Artinya berkarya secara ikhlas dan tulus tuh Pak. Nanti semua itu akan ada timingnya. Oke. Kalau ngomong-ngomong timing, dia ingat grup bandnya dulu namanya The Times. Masalahnya timing jadinya. Iya. Tapi kalau dari lagu-lagu itu, ini mau menyinggung lagi masalahnya. Memang sengaja didedikasikan dalam tanda kutip untuk kaum cewek atau seperti apa gitu? Karena kalau dilihat ketika Gus Yuda pentas, yang lebih banyak istri penonton perempuan gitu. Ya. Nggak ada sih, dedikasikan ke untuk wanita nggak sih, artinya laki perempuan sama itu Pak. Cuma kebetulan yang relate-nya merasa lebih banyak perempuan gitu ya. Nah, ketika kemudian Gus Yuda sudah menjadi artis, boleh dibilang kata sekarang artinya artis kan seniman. Seniman. Tanggapan keluarga seperti apa, terutama dari istri? Istri apalagi kan tadi penggemarnya kebanyakan cewek. Nah kadang-kadang istri agak cemburu gitu nggak atau gimana lihat? Nah, kan biasa selesai pentas diajak fotoan, selfie, mesra, kelihatan foto mesra dan penggemar kayak itu gimana? Nggak ada sih, jadi dia biasa aja sih Pak. Artinya kita sebagai laki-laki kan harus ngejelasin lah apa pekerjaan yang kita jalani saat ini. Jadi
saling ngerti aja sih Pak. Artinya istri juga nggak harus memantau banget tiap kali pentas kayak gitu nggak ya? Kalau gitu kan saya nggak bisa berkarya sih, Pak. Yang penting memberi pengertian dan isi gitu ya. Nah kalau itu biasa tema lagu itu muncul kepada diciptakan proses kreatif Gus Yuda itu seperti apa? Karena seperti dibilang tadi Gus Yuda rutin berkarya, tapi juga tidak jor-joran, artinya sebentar-sebentar kayaknya teratur banget, irit gitu. Tiap tahun paling tapi pasti ada satu lagu. Ya itu dah Pak. Saya tipenya orang yang agak apa namanya terlalu selektif lah tentang ini. Kadang satu lagu kalau emang belum kelar ya udah diamin dulu, nanti lagi didengar, ini dirubah lagi gitu. Yang paling lama penggarapannya lagu yang mana? Artinya yang mungkin ya kayak tadi gue sudah bilang tiba-tiba nggak sedap, harus nunggu lagi, mood lagi dan segala macam. Yang gini Pak, yang terakhir Pak, yang Sabang Rasa. Yang syuting di pinggir pantai di hotel itu ya? Iya Pak. Betul, oke. Gak usah sebut nama hotel, nanti iklannya. Iklan itu. Tapi video klipnya keren ya itu. Gitu kan. Aduh, luar biasa itu si Raffi sih yang punya visual. Kalau Gus Yuda ngelihat artinya begini, setelah perkembangan dari 2009, 2013 ya, 2015 ini mulai ke lagu Pop Bali sampai sekarang. Apalagi yang ingin Gus Yuda capai di lagu Pop Bali? Atau Gus Yuda ngerasa bahwa udah ketemu jati dirinya seperti sekarang cukup? Enggak sih. Kalau kita merasa cukup kan enggak Pak ya. Jadi kita harus terus berinovasi ya. Mungkin untuk saat ini lagi kalau bisa dibilang lagi buntu aja sih Pak. Karena banyak faktor kan. Sebenarnya sih banyak ide Pak untuk membuat karya-karya baru gitu. Tapi kita sedang siapin juga kok. Artinya nggak mau memaksakan ya bahwa harus terjadwal, enggak? Tidak harus memaksakan sih kalau saya Pak. Kalau memang artinya belum merasa klik, belum keluar ya udah biarin. Nggak usah lama-lama gitu. Tapi itu pernah nggak akhirnya penggemar itu sampai nanya-nanya ini kok lama sekali belum keluar? Ada sih Pak, ada sih, ada sih yang nanya kapan sih ngeluarin single lagi Kak gitu. Kok lama banget gitu. Manggilnya Kak ya, julukan sekarang Kak gitu ya. Nah kalau Gus Yuda sendiri ngelihat ini kan apalagi dengan era YouTube ini orang bisa belajar banyak dari musik dan sebagainya. Di genrenya Gus Yuda sekarang ini gitu boleh dibilang, Gus Yuda ngelihat dalam tanda kutip bukan pesaing tapi minat penyanyi pendatang baru untuk bermain di genre seperti Gus Yuda ini seperti apa gitu, karena kan nggak terlalu banyak juga. Iya, nggak terlalu banyak. Kayaknya selama ini saya perkembangan sih belum ada sih yang Pak, yang artinya yang sewarna seband ini itu Pak. Jadi memang kadang juga dari teman-teman band sendiri juga ngasih masukan Pak. Kenapa nggak kita rubah sedikit lah, biar lebih ringan sedikit biar lebih ringan, lebih merakyat gitu. Karena itu saya menjadi gini juga masukan dari teman-teman juga. Ya udah deh, coba kita pelan-pelan ya, artinya menyesuaikan juga. Cuman tidak keluar dari segi kualitas musikalitas. Dan tidak mengorbankan idealisme tadi ya di awal berkarya itu gitu ya. Tapi kalau kemudian Gus Yuda sekarang bukan hanya nyanyi kan, juga sambil bisnis juga. Nah itu bagaimana mengklopkan gitu loh, artinya antara bisnis dengan kesibukan di musik itu. Nah kebetulan sih bisnis udah gini Pak ya, awal COVID kemarin udah off, dan menurut saya sih sangat sulit ya membagi waktu antara bisnis dan musik itu. Jadi ya udah, saya taruh gini dulu, bisnis dulu istirahat, sekarang lebih fokus ke musik gitu. Fokus ke musik. Dan itu pun di sela-sela waktu ini saya juga gini Pak, sekarang aktif nyanyi di gini Pak, reguler Pak. Nyanyi reguler, orang bilang ngamen ya gitu. Iya, ngamen. Ngamen di mana? Disebutin nanti Pak. Di hotel, di klub, bar, Pak, di klub gitu ya. Karena menurut saya berarti kembali ke era awal-awal ngeband dulu ya berarti ya? Iya. Menurut saya otaknya harus di-refresh lagi Pak. Kayak reguler itu membutuhkan luar biasa ya. Dan itu artinya bahwa kalau bermusik itu jangan didiamkan lama-lama. Iya betul Pak. Artinya harus disalurkan, entah apakah itu jadi cover song atau benar Pak. Nggak boleh kita berhenti jadi kayak buntu ini Pak. Siapa tahu dari sana malah dapat ide bikin lagu kan benar, gitu Pak. Jadinya. Iya. Tapi kalau artinya Gus Yuda kan lagunya selama ini diciptakan sendiri. Sempat terpikir nggak artinya kolaborasi atau membawakan lagu ciptaan dari pencipta lain mungkin yang
ngerasa klik atau mungkin barangkali wah ini kayaknya lagi ngehit lagunya, kita minta lagu dari dia. Sempat nggak kepikiran? Kalau itu sih belum Pak ya. Cuman sudah ada bahasan sih dulu sama Deko Faspa. Yeah. Karena kebetulan dari segi warna lagu-lagu kita juga hampir mirip Pak. Yeah. Cuman pengemasannya sih yang agak Artinya berbeda. kalau Gus Yuda tidak terlalu banyak bersentuh dengan pencipta lain, bukan karena tidak percaya, tapi karena warna musiknya belum dapat. Iya, belum dapat. Itu ya sih Pak. Itu susah, bikin musik susah-susah sih kan itu jadinya. Tapi kepuasan apa yang Gus Yuda dapat rasakan gitu dari yang kayak tadi kan, setelah bukannya nggak peduli artinya ya udah persoalan orang mau suka nggak suka, tapi Gus Yuda puas secara batin. Nah itu gimana? Itu yang saya bilang tadi Pak, itu kan karya Pak ya. Itu akan menjadi contoh bagi generasi-generasi band yang lain juga. Kalau kita sudah membuat sebuah karya itu dari segi lirik, segi musikalitas, segi visual itu sudah bagus. Nah itu akan menjadi contoh yang baik untuk generasi-generasi band selanjutnya Pak. Dari tata bahasa itu Pak. Lirik lagunya. Lirik lagu bahasa Bali yang bagaimana yang baik dan benar agar tidak kedepannya. Kalau selama ini Gus Yuda ada diskusi nggak dengan mungkin apakah keluarga kebetulan dari gereja atau apa segala macam berkenaan dengan tata bahasa lagu itu? Nggak ada sih. Kalau untuk keluarga nggak sih. Paling saya sharing sama beli Deko Faspa. Dengan sesama musisi ya. Oke. Tapi tetap artinya ada upaya untuk menjaga tata bahasa di lagu itu gitu ya. Lagu Bali itu. Nah, kalau Gus Yuda ngelihat apa artinya? Tadi kan katanya selalu ada keinginan untuk menjadi lebih baik dan segala macam. Ada keinginan membuat karya yang seperti apa lagi nggak setelah ini ke depannya? Yang spesial itu Pak? Iya, yang spesial atau mungkin yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya ada nggak? Kalau untuk ke depannya sih saya pengen gini Pak ya, lebih yang tadi Bapak bilang lebih condong ke pop, mewek gitu loh. Jadi saya pengen bikin lagu yang agak ngebeat, habis itu yang lebih memacu gini sih. Apa namanya? Lebih energik musiknya gitu Pak. Artinya biar nggak dikira spesialis lagu mewek gitu. Gitu. Lagunya melu terus. Iya, melu terus gitu. Ternyata bisa energik juga. Iya, gitu. itu benar Pak. Iya, barangkali kalau Gus Yuda pentas bawakan 8 lagu melu semua. Iya. Bosan juga ya barangkali kan gitu. Tidur juga terus. Tapi udah ada rencana lagunya. Sudah ada Pak. Rencana tahun ini juga. Kalau tidak ada halangan ya tahun ini Pak. Ada bocorannya mungkin sedikit bisa dinyanyikan? Ada Pak. Kita dengarkan di video kemadi. Silakan Gus Yuda. Adi ragu ken beli mula ani kuang bagus kuang terkenal jengah jani beli jengah lakar beli mukti yang ben mani beli berubah bukti yang jani beli move on kenadi apa ngadi ngerti sejelek ne beli dini ngelarga diri. I'm sorry Adi, I'm sorry Adi, beli tu sing lakar sakit hati ulian Adi. Don't worry Adi, don't worry Adi, anuliu ana eloane nerima kuang beli. Kayaknya saya akan jadi penggemar pertama lagu itu. Ini kan ditujukan ke cowok lagunya, lebih relate ke kamu laki-laki ya. Betul Pak. Ya ada tetap upaya untuk menambah segmen segala macam. Nah, nyambung soal karya musiknya Gus Yuda, mungkin ada orang bertanya selain masalah jenis musik yang agak sedikit cemented tadi, orang juga mungkin bertanya-tanya mendatangkan atau istilahnya memanggungkan Gus Yuda itu dengan bandnya jangan-jangan lumayan tinggi juga ya, lumayan mahal juga ya. Itu bisa dilihat karena kan ada kecenderungan biar gampang udah pakai -1 aja. Dan Gus Yuda saya yakin agak sulit kayak kalau -1 gitu. Karena basic udah di band ya Pak ya, udah kadang terlanjur dengar kadang kalau solo pun saya nggak gini Pak. Nggak seret betul. Nggak seret, karena saya harus ada iringan musik. Karena feel-nya juga beda Pak. Dan itu membuat artinya biaya untuk mendatangkan Gus Yuda itu termasuk mahal nggak? Nggak sih, menurut saya sih worth it ya Pak ya.
Kata worth it itu relatif banget ya. Tidak mahal ya, tidak murah juga. Nggak murah juga. Dan artinya Gus Yuda juga nggak mau banting harga ya, hanya betul. untuk sekedar biar rame. Biar rame, biar banyak juga enggak Pak. Tapi selama ini so far lumayan ya, jadwal itu tetap ada. So far tetap ada sih Pak. Oke. Nah, kalau harapan Gus Yuda terhadap lagu pop Bali sekarang itu seperti apa mungkin? Harapan saya Pak ya. Lebih banyak sih generasi-generasi yang tumbuh Pak. Artinya yang punya kesadaran diri bahwa kita ini punya tugas Pak untuk menjaga lagu tugas bahasa Bali. Dari Pak dosen, Pak guru. Melestarikan ini Pak bahasa Bali ini. Melestarikan bahasa salah satunya lewat lagu gitu. Ya betul Pak. Dan segi musikalitas semoga banyak band-band generasi baru juga lebih mengedepankan musikalitas. Karena itu yang saya bilang tadi akan menjadi contoh ke depannya Pak untuk musik Bali juga ke depan. Ada satu pertanyaan saya lupa nih, di luar lagu pop Bali. Gus Yuda awalnya ngeband, biasa banget lagu pop Indonesia, terus kemudian bahasa Inggris juga. Pernah nggak kepikiran dulu sempat ikut kontes di tingkat nasional, mungkin sepanjang ajang pencarian bakat kayak gitu? Nggak Pak. Kenapa? Kan banyak orang yang menganggap bahwa ini peluang go nasional gitu misalnya. Nggak Pak. Alasannya kenapa? Nggak tahu Pak, saya nggak pede aja Pak. Nggak pede dari segi vokal oke. Orang bilang kalau penampilan oke. Barangkali kalau ibarat orang mengatakan, wah ini kalau produser ini jualannya boleh juga nih gitu misalnya. Tinggal dicarikan lagu yang cocok, bisa dijual ya Pak ya. Bisa naik. Nah kan gitu artinya. Tapi kenapa nggak tertarik? Nggak Pak. Karena memang padahal dulu kan kompetisi juga lewat band. Kalau saya sih mikir gini Pak ya, nggak usah muluk-muluk deh terkenal di luar. Nggak usah muluk-muluk. Iya, lebih baik sih kita maksimalin kita ada di Bali, ya udah kita menjadi tuan rumah di Bali. Atau jangan-jangan juga begini, biasa tampil ngeband akhirnya membuat Gus Yuda kurang pede kalau tampil solo. Ya itu juga Pak, salah satu faktor juga. Iya jadinya. Ada justru kalau ngerasa nggak ramai aja, nggak serak aja gitu jadinya. Oke, beraninya main keroyokan kalau sendirian enggak. Iya. Oke, the last one gitu. Selain lagu tadi yang berbeda, keinginan Gus Yuda ke depan ini, project yang ambisi Gus Yuda yang belum terwujud yang mau dilakukan apa kira-kira? Pingin ngebuat lagu kolaborasi sih Pak. Kolaborasi dengan? Ya siapa tuh ada penyanyi wanita, saya pengen. Di lagu pop Bali ya, gitu. Dengan duet lah. Duet dengan penyanyi. Tapi belum tahu siapa penyanyi Bali. Kenapa tidak coba duet dengan istri misalnya? Wah enggak, kita beda jauh Pak. Nggak pas gitu ya. Ya kita doakan mudah-mudahan terwujud itu untuk ide lagunya, terus kemudian duetnya, dan bisa siapa tahu ke depan makin baik. Nah apalagi dengan lagu tadi apa judul yang terbaru? Move On Pak. Move On ya, siapa tahu lagu Move On itu membuat akan lebih banyak lagi peminat atau penggemar Gus Yuda gitu ya. Terima kasih atas kehadiran di Oke Made. Siap Pak Made. Dan kita tunggu selalu karyanya. Dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Siap. Yuk.